Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita animasi Donghua yang berjudul Battlethrough the Heavens. Diceritakan ada sebuah benua yang tidak ada sihir, melainkan hanya ada Doki di sana. Orang-orang yang hidup di benua ini sangat bergantung pada kekuatan Doki. Diketahui ada 10 tingkatan dari Doki, mulai dari Douji sampai Doseng dan Doudi. Di benua ini hanya orang kuatlah yang bisa berkuasa. Oke teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskeun. Film diawali yang memperlihatkan tempat dari ketiga keluarga besar Xiao, di mana sedang diadakan acara pemilihan tingkatan seorang murid. Lalu kita diperkenalkan dengan MC kita yang bernama Xiaoyan. 下一个，萧炎。 Namun di sana tingkatan kekuatannya paling rendah dari yang lainnya, sehingga orang-orang di sana menertawakannya. Anak tertua dari keluarga Xiao yang bernama Xiaoning dan satu lagi bernama Xiaomei sangat memandang rendah Xiaoyan. Lalu wanita dengan paras yang cantik yang bernama Sun Er mencoba menenangkan dirinya. Tidak lama ia dipanggil untuk tes selanjutnya. Dan ternyata ia berada di tingkat lebih tinggi dari Xiaoyan. Di sisi lain, di dalam ruang rapat Xiao, mereka kedatangan tamu dari keluarga Jiali yang merupakan keluarga besar Jialibi. Lalu kita diperkenalkan dengan kepala keluarga besar Xiao yang bernama Xiao Zhang. Di sana mereka memperdebatkan tentang hak untuk semua pasar keluarga Xiao. Jialibi mengatakan pasar selalu mencari penawar tertinggi dan tawarannya lebih tinggi dari Xiao Zhang. Dengan begitu, tahun depan keluarga Xiao akan meninggalkan Wutan. Lalu Zhang mengeluarkan sebuah salinan kontrak pernikahan antara Xiaoyan dan Yanran dari keluarga Nalan. Yanran adalah murid favorit dari klan Yanlan. Melihat surat itu, Jialibi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama Yanran datang ke tempat keluarga Xiao. Di sana ia memberikan sebuah pil Qi untuk Xiao Zhang. Fungsi dari pil itu adalah untuk membantu orang dari peringkat ke-9 Doki hingga membentuk sampai 100%. Namun sebelum itu Yanran mempunyai sebuah permintaan. Xiao Zhang sangat terkejut, ternyata Yanran meminta membatalkan pertunangannya dengan Xiaoyan. Xiao Zhang meyakinkan jika ia membatalkan sebuah perjanjian, maka akan ada akibat dari hal itu. Tapi Yanran meyakini jika ia menukarnya dengan sebuah kolektor Filki, itu akan menjadi suatu yang layak. Dan juga ia sudah mendapatkan izin dari ketua klan Yanran. Ia tidak sudi jika harus menikah dengan orang yang lemah. Dan itu sangat berlawanan dengan gaya klan Yanran. Tidak lama Xiaoyan datang menentangnya. Setelah melihat Xiaoyan secara langsung, Yanran menambahkan tawarannya dengan 3 Filki dan merekomendasikan seorang guru dari klan Yanran untuk melatihnya. Tentu saja tawaran itu akan sangat berguna bagi keluarga Xiao. Tetapi daripada harus menuruti keinginan Yanran, Xiaoyan memilih untuk menceraikannya. Lalu Yanran menjanjikan sebuah pertarungan. 3 tahun lagi, Xiaoyan harus datang ke klan Yulan dan bertarung dengannya. Jika ia tidak bisa mengalahkannya, ia harus menerima pembatalan pertunangan. Dan jika ia menang, Yanran akan menuruti keinginannya. Di sana, Xiaoyan tidak ragu menerima tantangan itu. Saat ingin menuju suatu tempat, ia diganggu oleh kelompok Xiaoning. Ia terus membicarakan pertikaian kemarin dengan Yanran, hingga membuat Xiaoyan sangat kesal. Tapi apa daya, kekuatan Xiaoyan sekarang bukan apa-apa baginya.
Ia sangat frustasi dan menangis di depan makam mendiang ibunya. Tidak lama muncul cahaya dari cincin di tangannya. Lalu muncul seseorang mengatakan Xiaoyan baru saja mendapatkan keajaiban. Ia adalah orang yang akan membantunya mengalahkan seseorang dari benua Doki. Orang itu bernama Yao Lao. Yang terpenting adalah kekuatan Xiaoyan sendiri. Sebagian besar klan Yulan memiliki tingkat Xuan level tinggi. Namun, ia dapat mengajarinya lebih dari itu. Tapi, Xiaoyan tidak bisa percaya pada Yao Lao begitu saja. Ia berpikir jika memang ia memiliki keterampilan yang hebat, namun akan sia-sia jika tanpa adanya pil yang hebat. Dan mungkin untuk klan Yulan, pil itu tidak masalah, karena pilnya disempurnakan oleh reseptari level 5. Dan ternyata level Yao Lao lebih tinggi dari mereka. Baginya tidak ada kelas yang tidak masuk akal. Jika Xiaoyan ingin menjadikannya seorang guru, ia bisa mendapatkan pil koleksi sebanyak yang ia inginkan. Namun Xiaoyan masih belum percaya dengan Yao Lao karena ia berpikir Yao Lao tidak mempunyai alasan untuk membantunya. Di sana Yao Lao memberitahu itu adalah rasa terima kasihnya karena Xiaoyan telah menjaganya selama 3 tahun. Di sini Xiaoyan baru menyadari mengapa dokinya terus menurun. Itu karena Yao Lao lah yang menyerapnya. Ia tidak mempunyai pilihan lain selain menyerap doki karena bentuk rohnya sangat lemah. Dan sebagai gantinya, Yao Lao akan mengembalikan kekuatannya dalam waktu 1 tahun. Namun Xiaoyan meminta dalam waktu setengah tahun, ia harus bisa melatihnya sampai ke level 7. Dengan begitu, ia akan melupakan apa yang sudah Yao Lao lakukan. Yang pertama, ia harus mengumpulkan bahan sesuai dengan resep. Xiaoyan sedikit kebingungan karena biaya dari bahan itu lebih dari 1000 koin emas. Di sisi lain, di tempat kediaman Jialibi, ia dan anaknya yang bernama Jialilau merencanakan sesuatu yang buruk pada Xiaoyan. Kembali pada Xiaoyan, saat ia berkultivasi, ia ditemui oleh Sun Er. Lalu ia meminta sedikit bantuan padanya. Tapi Sun Er juga mempunyai permintaan. 夏言哥哥要买什么？一共1900金币，这是账单。 Setelah membeli bahan di sebuah toko, pelayan tadi terlihat sedang memberitahu informasi mereka pada bawahan Jialibi. Karena tidak ingin terjadi hal buruk, mereka pun segera pergi dari sana. Namun sialnya, mereka ditemukan oleh para bawahan. Di sana mereka berhasil kabur dan pergi ke toko lain untuk membeli bahan berikutnya. Tidak lama terdengar suara ledakan besar di sebuah pasar. Seseorang memberitahu Jialilau telah menyebabkan keributan dan mencegah perdagangan. Xiaoyan secara kebetulan bertemu dengannya. Di sana Xiaoyan sempat kesulitan menghadapi Jialilau. Beruntung dia diselamatkan oleh Sun Er. Setelah mengumpulkan semua bahan, Yao Lao akan mengeluarkan dokinya dengan merubah dasarnya. Bahkan ayahnya dulu juga seperti itu. Namun prosesnya hanya sekali saja. Xiaoyan harus mengingat cara mengontrol dokinya. Di sana Xiaoyan gagal dalam percobaan pertamanya dan tiba-tiba lalu Yao Lao menaikkan dokinya sampai ke level 4 untuk menyembuhkan lukanya. Keesokan harinya, Yao Lao memperlihatkan sebuah teknik yang disebut Xizang dan Su Haozang. Tentu saja Xiaoyan sangat bersemangat untuk belajar semuanya. Lalu ia pergi keluar untuk menemui Sun Er. Di sana Sun Er menyadari Xiaoyan sudah naik ke level 4. Namun untuk melawan Xiaoning yang sudah level 8, ia harus menguasai doki. Di sana Sun Er memberikan sebuah gulungan yang berisi ajaran Sui Xizang dengan tingkat Huang yang sangat cocok untuk Xiaoyan. Namun saat kembali, Yao Lao tidak tertarik untuk mengajarinya Sui Xizang. Tapi ia memberikan cara belajar peledak oktan tingkat Xuan.
Meskipun tingkat Xuan, ia hanya perlu level 5 untuk mempelajarinya. Peledak Oktan adalah yang paling tinggi di tingkatan Xuan dan serangan terkuat di Doki. Jika ia berlatih dengan baik, serangannya bisa mencakup 8 tahap. Kekuatannya juga bisa berjumlah berbagai rentang sampai yang paling rendah. Dan dipukuli adalah cara yang paling cepat, karena salah satu kemampuan peledak Oktan adalah menahan serangan yang kuat. Setelah itu, Xiaoyan berniat menjual obat di pelelangan. Di sana ia bertemu dengan wanita direktur pelelangan yang bernama Yapei. Yapei sangat penasaran dengan penyamarannya, tapi untuk suatu alasan, Xiaoyan harus merahasiakan dirinya. Di tempat pelelangan terlihat keluarga besar Xiao dan Jialibi berada di sana. Saat dimulai, Xiao Zhang dan Jialibi terus berebut dengan harga yang cukup besar. 13000， 2万、价格吗？那我再加1000，21000。 3， 4万。恭喜萧组长拍得此物。 Xiaoyan merasa tidak enak karena yang membelinya adalah ayahnya, tapi ia tidak mempunyai pilihan lain karena itu juga demi kebaikan keluarganya nanti. Keesokan hari di sebuah hutan, ia selalu berlatih tanpa henti dan ia mulai mendapatkan kemajuan. Tapi ia sempat mengeluh karena ingin cepat mencapai level 7. Yao Lao memberitahu untuk mencapai level 7, dokinya harus mencapai tingkat atas. Bukan hanya butuh energi yang banyak, tapi juga membutuhkan pikiran yang tenang. Semakin kau ingin maju demi ayahnya, maka semakin besar kemungkinan akan gagal. Ia selalu memperingatkannya untuk tidak terburu-buru. Tapi Yao Lao yakin melihat hasil latihan yang ia lakukan. Ia yakin Xiaoyan akan mencapainya dalam waktu 2 bulan lagi. Untuk itu, Yao Lao memberikan pelatihan khusus untuk mencapainya. Yao Lao, 走，回家休息。 Scene berpindah di mana diadakan tes ujian terakhir sebelum upacara kedewasaan. Sun Er berhasil mencapai tingkat Doji. Hal itu membuat orang sangat terkejut. Dan berikutnya giliran Xiaoyan. Di sana orang-orang masih berpikir ia masih seperti yang dulu dan terus merendahkannya. Tapi semua orang sangat terkejut melihat Xiaoyan sudah mencapai Doki level 7. 7段是吧？看你在成人礼。 Di sisi lain, keluarga Jiali mendengar kabar tentang Xiaoyan. Jia Liao mengatakan ia pasti bisa lulus karena ia adalah anak seorang ketua. Mereka pun akan pergi ke sana untuk melihatnya secara langsung. Keesokan harinya, saat upacara kedewasaan dimulai, Xiaoning ingin mencoba beradu kekuatan dengan Xiaoyan. Xiaoyan meminta waktu agar dapat mencapai level 8. Tidak lama, Jialibi merencanakan sesuatu hal buruk. Ia memberikan sebuah pil untuk Xiaoning agar bisa meningkatkan kekuatan. Tapi di sana Xiaoyan berhasil menahan dan mengalahkannya. Setelah itu, Jialibi sangat kesal dengan pencapaian Xiaoyan. Lalu Jia Liao mempunyai cara untuk menjatuhkan keluarga Xiao. Ia mengundang salah satu reseptarir yang bernama Liuxi dari klan Yulan. Sebelum melakukan rencana, Liuxi meminta persyaratan pada mereka, yaitu menginginkan seorang wanita. Di sana, ia menginginkan Yapei sebagai imbalannya. Saat Xiaoyan berjalan-jalan di pasar, ia merasa ada yang tidak beres di sana. Lalu salah satu pedagang memberitahu mereka sekarang dalam kesulitan. Para pelanggan pergi karena keluarga Jialibi menjual pil peremajaan dengan harga murah. Jika itu terus berlanjut, maka pasar keluarga Xiao akan hancur. Lalu Yao Lao mempunyai solusi untuk hal itu. Xiaoyan pergi menemui Yapei untuk menanyakan sebuah bahan untuk menyempurnakan pil reflektor darah. Tujuannya agar ia bisa bersaing dengan obat peremajaan milik Jialibi. Tapi Yapei tidak bisa membantu karena ada peraturannya. Ia tidak boleh ikut campur dalam suatu masalah. Tidak lama ada seseorang yang berniat menyerang Yapei. Beruntung Xiaoyan yang berada di sana bisa menahan mereka. Orang itu memberitahu bahwa ia dikirim oleh Liuxi untuk menculiknya.
Setelah itu ia akan membantu Xiaoyan, tapi dengan syarat ia ingin melihat wajahnya. 替我保密。 Lalu Xiaoyan dan Yafei membawa banyak bahan obat untuk keluarga Xiao. Yao Lao mengambil alih tubuh Xiaoyan untuk membuat sebuah pil permajaan. Dengan begitu, mereka bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Di sana, Xiaoyan masih tidak ingin identitasnya diketahui oleh ayahnya. Keesokan harinya, semua orang sangat kesal keluarga Jellyby menaikkan harga obat 3 kali lipat. Lalu seseorang membawakan sebuah obat untuk orang yang terluka yang ia beli dari keluarga Xiao karena harganya sangat murah sehingga semua orang berpindah ke sana. Tentu saja hal itu membuat Jellyby sangat kesal. Belum lagi Yafei tidak ingin bekerja sama lagi karena mereka berniat mencelakainya. Di sisi lain, anak sulung dari keluarga Xiao telah pulang. Ia bernama Xiaoyu. Mendengar adiknya terluka oleh Xiaoyan, ia sangat kesal dan ingin membalasnya. 我一定好好教训他一顿。 Saat berjalan-jalan di pasar, ia bertemu dengan Jia Liao dan bertarung dengan mereka. Tidak lama, Xiaoyan datang untuk membantunya. 要找你呢，萧炎，你倒是自己松手。 Di sana, Xiaoyan sempat kesusahan melawan Jia Liao. Di saat Jia Liao akan membunuhnya, Yao Lao memberikan sedikit bantuan sehingga ia bisa menjatuhkan Jia Liao. Tapi di sana Jellyby mengamuk melihat anaknya terluka. Tidak lama, Xiaozhan juga datang ke sana. Namun serangannya ditahan oleh seseorang. Ia adalah orang terkuat dari keluarga Jiali yang bernama Jialinu. Dengan kepulangan Jialinu, anak tertua berpikir situasinya akan semakin buruk. 是啊，单说战斗力，他这个加列加看来是打算和我们死磕到底。 Saat malam hari, Xiaoyan berniat membunuh Liu Xi di kediamannya. Ternyata ada orang yang lebih dulu membunuhnya, dan orang itu adalah Sun Er. Di sana, Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa karena masih banyak yang harus ia lakukan. 二长老，你立即去采购药材。 Keesokan harinya, Xiaoyan kembali menemui Yapei. Xiaoyan mendapat informasi keluarga Jellyby yang akan membeli bahan obat. Di sana, Yapei memberikan sebuah peta untuk menuju ke sana. Ia berniat menggagalkan rencana mereka menghancurkan keluarganya. Shin berpindah di suatu tempat di pegunungan monster. Xiaoyan terus berkultivasi dan sampai di level 9. Dengan begitu, Yao Lao yakin ia bisa mengalahkan monster tingkat 1. Tapi tidak untuk level 2 dan 3. Lalu ia memberikan sebuah pedang tumpul yang sangat berat. Di sana, Xiaoyan harus berlatih mengendalikan Doki agar bisa menggunakan pedang itu. Setelah beberapa hari berlatih, ia mulai bisa mengendalikan Doki dan menahan berat pedang. Tidak lama, ada seorang wanita yang sedang dikejar oleh kawanan kera. Diketahui monster kera itu suka memperkosa seorang wanita. Yao Lao menyuruhnya untuk mencoba melawan mereka. Terlihat kecepatan Xiaoyan meningkat sesaat setelah melepaskan pedangnya. Jadi itulah hasil dari latihan yang ia lakukan selama berhari-hari. Wanita itu menceritakan sebelumnya ia bersama kelompoknya sedang mencari obat di sana. Tapi ia kehilangan mereka saat berjalan. Ia adalah ahli medis dari desa Kingshan yang bernama Xiao Yixian. Mendengar ia seorang medis, Xiaoyan menanyakan lokasi kelompok dari keluarga Jiali. Yixian mengetahui lokasi mereka. Tapi ia berpikir jika mengatakannya sekarang, Xiaoyan akan langsung meninggalkannya. Untuk itu, ia memberikan sebuah syarat, yaitu Xiaoyan harus membawanya kembali ke kelompoknya. Karena tidak mempunyai pilihan, Xiaoyan akan mengantar Yixian terlebih dahulu. Sesampainya di kelompok Yixian, ternyata mereka sedang diserang oleh beberapa monster. Tapi dengan kekuatannya, sekarang Xiaoyan bisa mengalahkan mereka. 一个人就杀了2只，那这2条归你了。照你这运气，跟游民团混2天。 Mereka adalah kelompok bayaran yang bernama Wolford dan orang yang memimpin mereka bernama Muli.
Setelah itu, Xiaoyan meminta Ye Xian memberitahu lokasi medis Jiali. Tapi Ye Xian masih tidak ingin memberitahunya. Ia masih ingin Xiaoyan menemaninya satu malam lagi bersama sekelompok bayaran itu. Ia takut akan terjadi sesuatu padanya nanti. Dan setelah sampai di desa Kingshan, ia berjanji akan memberitahunya. 一起采药，也好为将来当一名真正的炼药师。 Saat mencari bahan obat, Xiaoyan menemukan bahan untuk menghaluskan pil. Di sana, Ye Xian menemukan sebuah gua yang menurutnya ada harta karun. Namun di sana terdapat ular batu yang sangat berbahaya. Tapi Xiaoyan tidak ingin pergi ke sana. Ye Xian berjanji lagi setelah itu ia akan mengatakan semuanya. Mau tidak mau, Xiaoyan pun harus menuruti keinginannya lagi. Sesampainya di bawah tebing, benar saja ada ular batu di sana. Beruntung Xiaoyan masih bisa menanganinya. Di dalam sana mereka menemukan harta karun yang lumayan banyak. Sebelum itu Xiaoyan ingin membuat kesepakatan dengannya. Xiaoyan hanya menginginkan obat terbaik saja. Sisanya Ye Xian boleh mengambilnya dan kotaknya akan dibagi dua. Kotak yang pertama berisi ramuan bahan obat spesialis racun. Ye Xian akan mengambil ramuan itu dan memberikan kotak kedua untuk Xiaoyan. Kotak kedua berisi ramuan untuk membuat armor level Xuan tingkat tinggi yang disebut sayap elang. Dan hal itu sangat berguna bagi Xiaoyan. Di saat mereka akan membuka kotak ketiganya, ternyata Muli mengikuti mereka sampai ke sana. Ia memanfaatkan mereka untuk mendapatkan harta itu. Lalu Xiaoyan memanfaatkan kegelapan agar bisa keluar dari sana. Namun selanjutnya ia harus menghadapi Muli. Xiaoyan sempat kewalahan karena kekuatan Muli lebih tinggi darinya. Tapi ia berhasil bertahan dan kabur dari sana. Keesokan harinya, setelah ia sadar, ternyata Ye Xian telah bertemu dengan tim bayaran lain. Ia memberikan surat yang berisi lokasi dari tim medis Jiali. Setelah itu, ia terus berlatih di dekat sebuah air terjun. Di sana, ia berhasil mencapai tingkat doze level 2. Berkat pertarungan dengan Muli sebelumnya, membuat potensinya keluar. Yaulo memberikan sebuah gulungan yang berisi cara meningkatkan Doki. Dan di bawah pengajarannya, Xiaoyan akan cepat meningkat sampai melebihi rank Xuan, rank Di, dan mencapai rank Tian. Namun ujiannya 1000 lebih keras dibanding sebelumnya. Bukan hanya membutuhkan kekuatan saja, dibutuhkan afinitas yang besar. Tapi Xiaoyan tetap akan melakukan latihan tersebut. Xiaoyan mengeluarkan sebuah peta yang berisi tanda dari Jinglian Yaohuo. Dengan kata lain, itu adalah gambar yang tidak lengkap dari peta Jinglian Yaohuo. Jinglian Yaohuo adalah api tunggal ketiga dalam daftar api yang sangat langka. Dalam daftarnya hanya ada 23 api tunggal saja. Dengan kemampuan Xiaoyan, ia hanya bisa mendapatkan api ke-11 yaitu Guling Len Huo. Dan untuk meningkatkan kekuatan Penju, sangatlah membutuhkan api. Tapi dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, ia tidak akan bisa menanggungnya. Selain itu, api ini adalah api tunggal ketiga. Yaulo bersedia membantu Xiaoyan mencari api yang terakhir, seperti King Lian Xinhuo, Yulo Xinyan, dan yang lainnya. Ia bisa sambil berlatih untuk meningkatkan level dalam perjalanan. Xiaoyan akan mengambil langkah pertama untuk mencari Penju. Setelah itu, Xiaoyan terus berlatih Shizang dan Sui Hojang. Yaulo memberikan sebuah teknik Doki untuk membungkusnya. Ia berhasil memanfaatkan Penju dengan hanya sekali coba saja. Lalu Xin berpindah ke perjalanan medis Jialibi. Xiaoyan menghadang mereka dengan menancapkan pedangnya. Ia langsung menyerang Jialinu tanpa ragu. Di sana, ia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Jialibi sangat kesal mendengar kabar Jialinu telah dikalahkan. Prajurit yang selamat memberitahu orang yang mengalahkan mereka adalah pengguna api putih. Jialiao menyadari api putih itu juga pernah mengalahkannya saat bertarung dengan Xiaoyan. Dengan begitu, mereka yakin itu adalah Xiaoyan. Namun, mereka juga mempunyai hutang yang cukup besar pada keluarga medis di kota Telan. Jialibi tidak mempunyai cara lain selain menjual tanahnya. Saat malam hari di tempat keluarga Xiao,
Xiao Zhang sangat senang mendengar Jollibee mendapat masalah sampai menjual tanahnya. Itu adalah akibat dari perbuatan mereka pada keluarga Xiao. Di sana, Xiao Yan memberitahu ayahnya bahwa ia telah menjadi seorang murid dan ia harus pamit untuk kembali berlatih. Sebelum pergi, Sun Er kembali menemuinya. Ia memberi kabar Akademi Jianan akan menerima siswa baru. Itu adalah akademi yang terkenal di benua Doulo. Jika ia masuk, maka akan sangat menguntungkannya. Tapi Xiao Yan harus mempertimbangkannya dan kembali berlatih. Setelah itu, ia kembali melakukan pemurnian pil. Dengan menggunakan api milik Yao Lao, ia berhasil menyempurnakan obat. Menyempurnakan obat dari Doki dan api memang membutuhkan penanganan yang ketat. Tapi praktek penyulingan juga sangat bagus untuk menaikkan tingkat. Keesokan harinya di tempat ujian tahap pertama murid Jianan, jika mereka sudah mencapai tingkat Doki 8, kristalnya akan bersinar dan itu berarti mereka lulus. Di sana Sun Er, Xiao Mei, dan Xiao Ning berhasil lolos. Lalu saat giliran Xiao Yan, orang-orang masih memandangnya rendah. Tapi ia membuktikan sekarang ia sudah layak. Ruolin memberitahu ia akan mengelompokkan mereka sesuai dengan kekuatannya. Tapi Xiao Yan meminta libur untuk melakukan hal yang penting. Dan waktunya sampai 1 tahun. Pada awalnya Ruolin tidak menyetujuinya. Namun, ia mempunyai syarat untuk Xiao Yan. Syaratnya adalah jika ia bisa melewati ke-20 tekniknya tanpa terluka, maka Ruolin akan mengizinkannya. Meski sempat kesusahan menghindari serangan cambuknya, tapi Xiao Yan berhasil meyakinkannya dan mendapatkan izin. Di sana Xiao Yan menawarkan Ruolin untuk mampir ke keluarganya. Di saat para murid berkunjung, ada seseorang yang mencurigakan di sana. Namun ia pun pergi begitu saja. Lalu ayahnya yang melihat keakraban Sun Er dengan Xiao Yan terlihat tidak begitu senang. Ayahnya mengatakan Sun Er adalah gadis yang sulit dimengerti. Orang tuanya dulu membawa Sun Er ke keluarga Xiao untuk menjauhkannya dari perkelahian keluarga. Dan ia hanya ingin anaknya baik-baik saja. Setelah mendengar perkataan ayahnya, Xiao Yan sedikit kebingungan. Sesaat sebelum pergi, ia ditunggu oleh Yafei. Tidak lama ada seseorang yang tergesa-gesa membawa surat. Suratnya berisi Yixian sedang dalam bahaya. Muli telah menculik Yixian untuk memanfaatkannya. Xiao Yan tidak ingin hal buruk terjadi pada Yixian. Untuk itu ia bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Namun saat sampai di perbatasan, Jollibee tengah menunggunya. Ia amat kesal karena ia telah bangkrut. Di sana Xiao Yan hampir mati olehnya. Beruntung Sun Er datang menolong. Namun di sana mereka pun terjatuh. Di saat itu Xiao Yan mengingat semua yang telah dilalui bersamanya. Sehingga ia bisa meningkatkan level dan mengeluarkan teknik sayap Doki. Meski awalnya Xiao Yan sempat ragu dengan perkataan ayahnya, Sun Er memang mempunyai rahasia yang tidak bisa ia katakan. Tapi ia meyakinkan pendapat Xiao Yan tentangnya. Dengan begitu Xiao Yan yakin Sun Er adalah orang yang baik. Setelah itu Xiao Yan kembali melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Yixian. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tapi kita akan melanjutkan cerita Donghua ini di video selanjutnya. Oke teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.